Devan bertemu Miska. Sepeninggalan Alika pergi, Devan menjadi resah dan gelisah. Sudut hatinya terasa ngilu seperti tidak merelakan sesuatu. Semakin Devan tahan perasaan itu, semakin gelisahlah duduk Devan di atas kursinya. Akhirnya pria itu memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya. Cukup sampai di sini. Devan Megantara, dia sudah pulang belum ya? Devan beranjak dari kursinya. Ia ingin menyusul Alika. Tetapi Devan lupa menanyakan kemana wanita itu pergi. Devan Megantara, aku heran dengan Morgan. Matanya buta atau apa? Masa perempuan seperti Alika dikencani? Namun sebenarnya Devan lebih mengherankan dirinya karena entah sejak kapan pria itu jadi kepo terhadap urusan orang lain. Devan Megantara, Devan menghubungi ponsel Alika. Tetapi sepertinya gadis itu sengaja mengaktifkan ponselnya dalam mode terbang. Akhirnya Devan keluar dari kantor. Mengendarai mobilnya tanpa arah tujuan hingga tanpa sadar pria itu sudah berdiri di depan gedung apartemennya yang kini sudah menjadi milik Alika. Devan Megantara, kenapa aku ada di sini? Sebenarnya apa yang terjadi dengan diriku? Devan melirik ke sana kemari seperti menunggu sesuatu. Namun pada akhirnya ia memilih turun dari mobil, masuk ke dalam gedung dan menekan tombol lift menuju apartemen Alika. Devan Megantara, aku harus alasan apa kalau dia sampai tahu aku ke sini karena penasaran padanya. Dasar memalukan, menggerutu sendiri di dalam lift. Sekarang Devan sudah di depan pintu apartemen Alika. Dia menekan bel. Menunggu cukup lama sampai pada akhirnya seseorang membukakan pintu untuknya. Miska, kakak siapa? Ternyata Miska yang keluar. Devan jadi salah tingkah melihat anak itu untuk pertama kalinya. Devan Megantara, kakakmu mana? Miska, kakak budek ya. Aku kan yang tanya duluan ke kakak. Kenapa jadi kakak yang tanya balik ke aku? Gak jelas. Devan menghela nafas. Kenapa anak ini sangat menyebalkan? Pikir Devan kesal. Devan Megantara, aku Devan. Mau bertemu dengan kakakmu. Miska, kau pacarnya kakak. Devan Megantara, bukan pacar, tapi suaminya. Devan yang mulai kesal pada anak itu mulai ngelantur. Bodoh amat, pikirnya. Miska, memangnya kapan nikah? Miska meladeni tak mau kalah. Devan Megantara, malam-malam pas kau tidur. Miska, gak percaya. Devan Megantara, ya sudah kalau tidak percaya. Memangnya aku membutuhkan kepercayaanmu? No. Tegas Devan mendorong anak itu sedikit kemudian nyelonong masuk ke dalam. Miska hanya melirik sinis. Sebenarnya dia sendiri sudah tahu bahwa Devan adalah bos kakaknya karena Alika pernah cerita memiliki bos bernama Devan. Dalam arti Miska tahu bahwa pria itulah yang menyuruh kakaknya cosplay menjadi orang culun. Devan Megantara, aku lapar. Ada makan tidak? Miska, aku saja belum makan dari siang. Kakakku belum pulang tentu saja tidak ada makanan. Devan Megantara, jadi dia meninggalkanmu tanpa makanan. Miska, mungkin kakak lupa. Devan Megantara, dasar pelupa. Kakakmu benar-benar parah. Tega-teganya meninggalkan anak kecil sendirian tanpa makanan. Tunggu sebentar. Biar aku masakkan sesuatu untukmu. Di kulkas ada bahan makanan, kan? Devan berjalan menuju dapur. Kalau urusan makanan dia memang nomor 1. Teringat Nasya. Devan mulai mengambil bahan-bahan makanan dan meraciknya di atas meja. Miska yang penasaran ikut melihat dari belakang. Memastikan apakah pria meragukan itu benar-benar bisa memasak. Miska, kakak mau masak apa itu? Devan Megantara, kamu sukanya apa? Tanya Devan mulai berbicara dengan pembawaan hangat. Pria itu mudah menghangat saat bertemu dengan dapur yang merupakan hobinya. Miska, aku suka capcay kuah. Tapi kakak tidak bisa masak itu. Apa Kak Devan bisa memasak itu untukku? Devan Megantara, oh capcay. Tunggu sebentar. 20 menit lagi aku akan menghidangkan makanan untukmu. Miska, serius Kak? Devan Megantara, iya. Devan meracik bahan-bahan dengan sangat cekatan. Tangannya begitu terampil memegang pisau sampai Miska ngeri sendiri melihatnya. Tak lama kemudian mulai tercium bau-bau wangi masakan Devan. Miska, sepertinya kakak itu memang bisa masak. Batin Miska yang sudah menunggu di ruang TV. Tak lama kemudian masakan sederhana Devan telah selesai.
Miska terkaget-kaget begitu melihat makanan seenak itu tersaji gratis di depan mata. Miska, wah, ini semua masakan kakak. Dia menarik kursi dan segera membalik piring. Devan Megantara, makanlah. Anggap saja ini hadiah pertemanan kita. Miska tersenyum mendengarnya. Miska, baiklah. Mulai sekarang kita berteman. Miska mulai makan dengan lahap sekali. Miska, enak kak. Enak sekali masakan Kak Devan. Devan Megantara, pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebut makananmu. Devan mengambil semangkuk capcay untuk dirinya. Miska, lain kali kesini lagi ya kak. Aku suka dengan Kak Devan yang pintar masak. Tidak seperti Kak Alika yang hanya bisa masak bihun rebus keasinan. Devan terkekeh mendengar aduan Miska. Devan Megantara, jika ada waktu luang aku akan memasakkanmu makanan yang lebih enak dari ini. Miska, janji ya kak. Devan mengusap kepala Miska. Bocah itu sangat lucu ternyata. Miska, janji ya kak. Ulang Miska karena Devan tak kunjung menjawab. Devan Megantara, iya janji. Devan pun tak keberatan karena ia cukup suka dengan anak kecil. Dengan syarat mereka harus berkenalan akrab terlebih dahulu. Devan Megantara, sudah lama aku tidak memasak seperti ini. Terakhir aku memasak untuk Nasya. Sekarang aku memasak untuk bocah kecil ini. Ucap Devan dalam hati sambil memperhatikan Miska yang masih asyik dengan makanannya. Devan Megantara, Nas, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Batin Devan lagi.